pertama, apakah seorang bisa ngurus SKP kalau datanya tidak ada dalam database Dukcapil? Ya, jawabannya tidak bisa. Ya. Jadi semua yang akan diurus dalam layanan Adpinduk wajib terlebih dahulu memiliki data dalam database Dukcapil. Kalau belum memiliki data, ya bikin datanya. Misalnya dia belum punya NIK, ya bikin NIK-nya. Ya. Dari NIK itu muncullah nama dan seterusnya sampai nama orang tua kandung ya, ayah ibu itu ada semua. Nah, silahkan tadi yang kalau sudah 10 tahun, 15 tahun belum punya data ya, itu segera buat datanya. Tadi juga ada pertanyaan saya sekilas baca mengenai anak-anak di panti asuhan, segera buat database-nya ya. Buat database-nya dengan cara nanti meminta bantuan teman-teman Dukcapil untuk membantu membuatkan. Syarat-syaratnya kalau belum punya data ya perlu namanya surat pengantar dari RT RW. Nah, di sini peran RT RW penting untuk memastikan yang bersangkutan itu memang tinggal di daerah itu. Kalau dia numpang kakak, minta surat pernyataan dari pemilik rumah, pemilik kartu keluarga, bahwa dia akan masuk ke dalam kakak itu. Kemudian mengisi formulir 101 untuk mendapatkan NIK. Kemudian minta surat keterangan lahirnya, bukti peristiwa pentingnya, supaya kita bisa memastikan namanya siapa, tempat tanggal lahirnya di mana. Ya. Nah, kalau dia udah umur 17 tahun ke atas, maka kita rekamkan biometriknya untuk bisa dicetakkan KTP-nya. Baru kemudian mengurus SKP untuk pindah, ya kita akan uruskan pindahnya. Seperti itu, ya pertama. Kemudian yang kedua apa tadi Mbak Nadia, cepat sekali bicaranya. Baik, Bapak. Ya sama tadi yang panti asuhan juga ya. Kalau misalnya dia tinggal di panti asuhan, anak-anak yatim piatu itu orang tuanya belum ada, maka kita minta bantuan dari panti asuhan untuk memasukkan mereka dalam kartu keluarga ketua yayasannya. Ya, Dukcapil sudah mengerti itu karena mereka masuk dalam penduduk rentan Adpinduk. Ya, nanti kita akan uruskan masuk dalam kartu keluarga ketua yayasan. Kalau ada kerabatnya, keluarganya boleh dimasukkan di situ. Nanti isi F101 kita akan buat NIK-nya. Kita akan minta juga surat pernyataan dari pemilik kakaknya untuk bersedia memasukkan mereka dalam kartu keluarganya. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua apa Mbak Nadia tadi? Yang keduanya, apakah penyebabnya sehingga EKTP si warga tidak selesai juga sampai bertahun-tahun lamanya? Ini perlu nanti dilaporkan ya ke Dukcapil, nomor handphone yang ada di belakang layar saya ini, di background saya ini. Nggak mungkin ya kalau buat KTP sampai lama seperti itu, sekarang ini tidak ada zamannya dalam Dukcapil. Kalau masih ada tolong laporkan. Kita akan selesaikan segera. Ya. Seharusnya mencetak KTP itu cuma sekarang butuh waktu paling lama ya sejam. Ada yang sampai cuma 5 menit, ada yang 15 menit, nggak lama. Kita menerbitkan KTP apabila seorang sudah melakukan perekaman. Ya, mungkin perlu ditambahkan Mas Yama, kalau ada yang belum jadi KTPL dalam waktu lama bisa jadi duplicate record ya. Oh iya, bisa jadi duplicate. Tolong ditambahkan, dia merekam lebih dari 1 kali. Mungkin bisa diuraikan itu Mas Yama. Ya Bapak. Nah, bisa jadi betul yang dikatakan Bapak Dirjen itu terjadi duplikat data atau duplikat perekaman. Nah, duplikat perekaman itu bisa jadi terjadi karena sistemnya yang sebelumnya sudah merekam, orang yang sebelum dia merekam itu belum kehapus sidik jarinya. Jadi sehingga masuk sidik jari yang orang sebelumnya kita itu dalam sistem siaknya, yang kita baru merekam, jadi ganda masuknya di situ. Itu ada terjadi seperti itu. Kesalahan dalam sistem kita, bukan kesalahan orang tersebut. Ya, jadi itu harus dirubah dulu dengan permohonan dari yang bersangkutan, atau Dukcapil akan mengontak yang bersangkutan untuk melakukan perekaman baru lagi. Karena ada kesalahan dalam saat perekaman. Ada juga nick-nya ganda. Ya, nick-nya ganda. Karena nick-nya ganda, maka tidak bisa terjadi perekaman, harus dihapus salah satunya. Salah satunya harus dihapus, ada permohonan, nanti ada sistem delika di Dukcapil akan menghapus salah satu nick itu. Ya. Nah,
kondisi-kondisi ini memerlukan aktivasi komunikasi, proaktif komunikasi antara Dukcapil dengan yang bersangkutan. Makanya ditinggalkan nomor handphonenya di Dukcapil untuk bisa kita melakukan perekaman ulang atau perbaikan-perbaikan. Jadi kesalahan sistem karena human error, kesalahan karena nick-nya ganda, karena record-nya 2 kali, rekamnya di daerah A dan rekam di daerah B, itu juga bisa terjadi. Ya, misalnya Jakarta rekam, kemudian di Bandung rekam lagi, padahal di Jakarta belum selesai, belum tuntas perekamannya, belum tunggal, belum keluar KTP, udah kemudian rekam lagi di Bandung. Ada yang nakal seperti itu, ada gitu. Melakukan perekaman 2 kali. Nah, kalau terjadi seperti itu nggak akan bisa jadi KTP. Selama perekaman belum tunggal, belum memilih salah satu mau di Jakarta atau mau di Bandung, ya, maka selama itu KTP kita tidak akan pernah terbit. Itu yang tadi dimaksud mungkin lama. Demikian Mbak Nadia. Baik Bapak, terima kasih. Sepertinya sudah menunjukkan pukul 15.00. Baiklah, tidak terasa sudah 2 jam kita berdiskusi.